yang masih belum tahu apa sih learning space dan gimana sih sistematikanya gitu, mungkin aku bakal jelasin sedikit nih. Operator mungkin bisa di next slide. Oke, udah ada nih. Apa itu learning space? Jadi, learning space merupakan program baru kami ataupun bisa dengan bentuk monthly webinar yang akan berfokus pada 3 nilai utama Puan Bisa nih Kak Guru, yaitu career, self-improvement, dan mental health. Di sini juga Puan Bisa tuh akan mengundang narasumber-narasumber yang sangat amat keren sebagai pemateri dalam acara webinar kita, sekaligus memberikan sesi pelatihan singkat melalui praktik kegiatan yang dilakukan oleh peserta atau teman-teman semua di sini. Wah, keren banget nggak sih, Kak? Jadi ini tuh intinya webinar yang kita adain tuh benar-benar bakal melatih teman-teman semua untuk belajar dan ngedevelop dirinya untuk mengaplikasikannya kepada dirinya kembali, gitu, Kak. Yes, asli sih Kak, keren banget bener-bener ngedevelop diri kita gitu ya untuk apapun itu. Puan Bisa itu seperti salah satu nilai utama Puan Bisa yaitu self improvement. Jadi nggak cuman kayak masuk kuping kiri terus keluar kuping kanan ya Kak, kayak angin gitu ya, Allah dikira angin ya. Yes, you got it right, Kak Guru. Oke, materi kita hari ini akan dibawakan oleh Kak Ninda selaku Young Leaders for Indonesia National Way 13 by McKinsey and Company. Wah, keren banget nggak sih, Kak? Sebentar, Kak. Sepertinya ada... udah. Oke. Keren banget nggak sih, Kak Guru? Macam distraksi ya, tapi nggak apa-apa banget. Oke, asli. Aku, dan nggak cuma itu doang sih, Kak. Selain sebagai LI, Kaninda juga merupakan Educational Consultant di Kuiper, Indonesia Delegation di Harvard National Model United Nations, Growth Marketing di Gleans, Marketing Associate di Ruang Guru, Business Analyst di HB, dan E-Commerce Business Operation di ByteDance. Wah, sangat amat produktif ya. Oke, hai semuanya. Hai teman-teman dan peserta dari webinar kali ini dari Puan Bisa. Semuanya makasih banget buat Puan Bisa karena udah ngasih aku kesempatan untuk sharing-sharing ini. Mungkin sedikit disclaimer, aku bukan orang psikologi, tapi mungkin aku di sini bisa sedikit banyak sharing tentang pengalaman aku karena banyak orang bilang, mungkin nanti bisa dilihat ya di slide berikutnya, aku banyak orang bilang itu tuh kalau misalnya aku terlalu banyak kegiatan gitu, tapi sebenarnya tuh toksik atau enggak sih gitu. Mungkin aku di sini bakal sharing dan sharing tentang how I find my coping mechanism ketika aku melakukan banyak kegiatan kayak gitu. Mungkin next. Oke, mungkin tadi udah dikenalin dikit ya. Sini juga aku mau memperkenalkan diri dulu biar ada kayak puntennya gitu, permisinya gitu buat teman-teman semua. Jadi nama lengkap aku Andika Drianinda Dananingrum, tapi bisa dipanggil Ninda aja. Dan aku baru banget masih kinyis-kinyis, masih baru lulus dari UB di Administrasi Bisnis angkatan 2017. Terus abis itu aku kemarin sempat juga baru pulang di awal Juli kemarin tuh baru pulang dari Korea, tadi yang udah disinggung juga, untuk sekolah 1 semester gitu di jurusannya International Trade and Commerce di Kangwon National University selama sekitar 5-6 bulan gitu. Nah terus untuk kegiatan selama organisasi di kuliah, aku pernah ikut FPCI, terus laboratorium di jurusan aku itu namanya E-Lab, terus jadi mentor di Students Catalyst juga, itu National Organizations Youth Development, ikut MUN, ISEC, dan currently lagi involve banyak di program Leadership Scholarship dari McKinsey and Company, itu namanya Young Leaders for Indonesia. Terus kalau untuk magang, aku pernah di Gleans, Ruang Guru, terus TikTok ByteDance, dan juga currently lagi involve banyak di OVO. Mungkin dari sini aja udah kelihatan ya kayak kok banyak banget gitu kegiatannya. Kadang tuh aku banyak banget dapat pertanyaan kayak gimana sih cara ngatur waktunya, gimana sih cara bagi kegiatannya kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi mungkin nanti aku bisa share di berikutnya. Next. Nah, sebelum kita mulai, aku mau cek energi dulu deh. Kita kan ngomongin toxic productivity ya. Untuk ini nih kan kita udah mulai weekend ya hari Sabtu. Teman-teman di sini energinya tuh di layer keberapa sih? Ini kan ada angka 1 sampai 6 ya. 1 itu yang paling tidak berenergi dan 6 itu yang paling berenergi. Mungkin bisa di komen nih. Kita udah weekend masa ada yang 1 gitu kan nanti kan. Wah, masih ada yang 2 ternyata. Masih kebayang-bayang sama kegiatan kemarin ya weekdays ya. Oke, rata-rata 5-6, ada yang 3 juga, 4. Oke, bagus lah kalau misalnya udah berenergi dan siap menyambut weekend ya. Jadi bisa kita lanjut ke yang berikutnya.
Oke, nah untuk masuk ke materi, aku mau ada pemanasan dulu nih. Kalau misalnya kalian lihat foto-foto di sini, di slide kalian, itu apa yang kalian pikirin? Misalnya ada orang yang menang sesuatu nih, punya achievement. Terus ada orang yang karirnya bagus, ada orang kaya, atau mungkin education-nya tuh bagus gitu. Kalian tuh, yang di pikiran kalian tuh apa sih? Apakah kalian kayak, aku jadi pengen nih, atau kalian iri gitu, aku gimana ya gitu. Apa sih yang di pikiran kalian gitu biasanya? Termotivasi, mau, pengen. Tapi ada nggak sih, ini kan positif semua ya, termotivasi gitu. Ada nggak sih yang sempat kayak akhirnya mikir yang jadi kurangnya gitu, mereka bisa, aku gimana ya, kayaknya nggak bisa gitu. Sempat ada yang pernah mikir kayak gitu nggak? Kayak insecure, ya. Oke, ini udah banyak banget yang sharing. Makasih teman-teman. Mungkin bisa aku next dulu. Nah, sebelum masuk lagi ke topik, pernah nggak sih kalian searching atau kepo dengan topik-topik di bawah ini nih? Misalnya, apalagi waktu pertama kali pandemi nih ya, kalian pernah nggak sih nyari gimana caranya jadi produktif gitu, baik di sosial media maupun di Google, atau bahkan nanya teman-teman kalian gitu, gimana sih caranya jadi produktif gitu, gimana sih sibuk gitu, aku harus ngapain gitu, pernah kan ya? Ini kayaknya 99,999% pernah nih kayaknya. Oke, aku dulu sempet banget dapet pertanyaan kayak gitu tuh sering banget kayak berjuta kali, gimana sih jadi produktif gitu. Next. Nah, setelah kalian tadi lihat foto-foto yang tadi yang pertama dan juga nyari-nyari nih produktif gimana gitu. Sebenarnya kalian lebih banyak merasakan kalian termotivasi atau trigger atau malah FOMO gitu. Kayak takut ketinggalan gitu, fearing of missing out. Mungkin bisa sambil dibaca ya. Jadi kalau trigger itu kadang bisa menjadi positif, jadi mengaktifasi kayak kalian tuh jadi pengen melakukan itu gitu. Tapi ada juga yang FOMO, jadi kayak, aduh aku takut ketinggalan gitu, tapi aku udah ketinggalan, tapi gimana yang nge-startnya, kayak gitu, suka ada kayak gitu. Oke, ada yang dua-duanya, ada yang trigger, tapi banyak juga nih ternyata yang FOMO. Oke, next. Nah, ternyata kalau misalnya kalian masih sering ngerasa FOMO, itu tuh nggak sendiri gitu, karena banyak banget FOMO tuh sebenarnya hal yang paling mendasar itu ada beberapa data ya, 66% orang pengen segera kayak membagikan momen detail bahagia mereka ketika mereka menang sesuatu ataupun mungkin lagi senang gitu, mereka buru-buru untuk membagikan gitu biar nggak FOMO, biar aku lagi seneng nih, orang-orang harus tahu gitu, dunia harus tahu gitu. Terus habis itu 60% orang tuh cemas gitu kalau misalnya mereka mengetahui kalau teman mereka punya waktu sendiri tanpa mereka, dan 51% orang itu ada yang nggak bisa santai kalau misalnya teman dekat mereka tuh penasaran gitu, kepo lah teman mereka tuh lagi ngapain sih sebenarnya gitu. Terus 78% mereka tuh kayak mengklaim kalau penting mereka untuk tahu inside jokes yang lagi dibicarakan di orang sekitarnya. Jadi kayak FOMO banget gitu. Jadi FOMO itu it's very normal. Tapi gimana caranya FOMO itu nggak menjadi sebuah hal yang toxic untuk kalian gitu ya. Next. Oke, mungkin agak ditarik benang merah dikit nih di sini. Pada dasarnya tuh semua perasaan dan pikiran itu, FOMO kita itu atau mungkin trigger kita yang berlebihan ya, aku bilang yang berlebihan, itu mengarahnya tuh ke satu hal sih sebenarnya, ke tomorrow. Jadi banyak orang tuh mikirin masa depan terlalu banyak gitu, 99% pikiran, energi, produktivitas, motivasi, dan achievement kita tuh distort ke masa depan. Padahal orang tuh suka lupa kalau misalnya kita tuh hidup di masa sekarang gitu. Kayak misalnya tubuh kita sekarang tuh lagi butuh istirahat, atau mungkin tubuh kita tuh sebenarnya pengen makan enak, tapi kita tuh terlalu banyak hustling dan mikirin masa depan gitu. Besok aku jadi apa? Atau mungkin kayak aku ada tugas ini nih sebulan lagi padahal deadline-nya, tapi masih dipikirin berlebihan gitu. Terus ada yang mikirin besok aku magang gimana ya? Orang kayak gini aja misalnya magangnya susah gitu, apalagi aku kayak gitu-gitu nggak sih? Jadi kayak misalnya aku bisa ngomong di sini kalau misalnya tomorrow atau ke masa depan atau besok itu tuh mystical land. Mystical land karena kita nggak ada yang tahu gitu sebenarnya tomorrow itu tuh gimana bakal kejadiannya. Jadi sebenarnya one of the most important thing yang aku pelajari selama aku akhirnya self reflection itu jangan terlalu mikirin masa depan gitu. Nggak ada yang tahu kapan orang akan sukses, kapan orang akan mungkin jatuh, itu tuh nggak akan ada yang tahu. Tapi just maximize yourself and your time pada masa sekarang gitu, karena kalian living in the present moment gitu kan. Tapi nggak salah juga untuk nge-planning masa depan. Cuman
just don't store your 99% of energy di masa yang akan datang gitu, karena itu masih mystical land kayak gitu. Terus next. Nah, aku mau sedikit cerita nih, flashback ya, tentang proses aku sendiri. Jadi ini foto aku ketika maba, ini waktu ospek banget. Jadi mungkin teman-teman bisa baca di yang kanan bawah, yang this was my life purpose, terus bawahnya tuh ada tulisan, my life purpose dulu tuh waktu maba adalah wallowing with achievements, become wealthy, jadi orang kaya, being recognized by the society juga. Jadi kayak ambis gitu ya, cita-cita yang ambis, yang kayak aku akan melakukan segala hal gitu. Dan one of my life motto itu sebenarnya ada satu yang sampai sekarang juga, tapi sekarang udah agak kayak aku bisa ngerem gitu. Adalah jangan sampai takut untuk mengambil opportunity yang ada di depan kita, dan jangan sampai menyesal kalau misalnya kalian nggak ngambil opportunity yang dulu itu kita tolak. Itu salah satu life motto aku yang mungkin kayak aku tuh nggak bisa diem waktu itu, semuanya aku ambil. Tapi kayak in the end, aku tuh kayak masuk UGD, aku capek sendiri, terus aku nggak punya waktu, terus kayak aku nggak enjoy gitu dengan momen-momen gitu. Even tuh aku dapat achievements misalnya, let's say, aku tuh nggak enjoy sama sekali gitu dengan hal-hal dengan diri aku sendiri, karena aku kecapean, atau mungkin aku nggak punya waktu yang lebih banyak dengan orang-orang sekitar aku dan lain-lainnya. Jadi I was in that positions di mana aku tuh apa ya, mungkin ada kayak teman-teman kalian yang kalian pengen ikut webinar ini karena itu toxic productivity. Semua lomba aku ikutin, semua organisasi aku ikutin, dan aku selalu pengen jadi yang be the best gitu di semua tempat. Jadi susah gitu kan, aku kayak pulang jam 1 malam, kadang pulang jam 2, pernah pulang jam 4, jadi apa ya, sangat-sangat toxic pada saat itu gitu. Tapi along the time, setelah aku masuk tahun ketiga terakhir, tahun ketiga terakhir atau tahun keempat awal, itu tuh aku mulai self reflections gitu. Sebenarnya tuh apa sih yang dicari gitu? Apakah 5 organisasi yang aku ikutin ini tuh menjamin masa depan aku atau enggak gitu? Kan enggak juga kan? Karena aku tadi bilang kayak tomorrow is a mystical land, orang nggak ada yang tahu. Dan ternyata setelah aku self reflections, ada cara untuk tetap bisa dapat achievements, bisa punya masa depan yang mungkin lebih terstruktur ya, kayak dapat sesuatu dari perkuliahan dengan cara yang lebih nggak toxic gitu. Dengan cara apa? Misalnya kalian pengen, let's say aku pengen kerja di bidang marketing. Ya udah turutin jalan yang sesuai dengan passion kamu aja, marketing aja, lomba-lombanya marketing, dan mungkin organisasi beberapa aja gitu, nggak usah semua organisasi atau kegiatan tuh diikutin hanya karena FOMO gitu. Jadi one of the most important thing adalah bisa say no ke diri kalian sendiri untuk stop, nggak usah melakukan itu. Karena setelah aku self reflection lagi, lah ngapain ya dulu gue ngikutin organisasi ini kayak gitu, ada pikiran kayak gitu karena in the end of the day jadi nggak relate juga dengan sekarang. Dan aku mikir lagi, kalau misalnya dulu aku misalnya bisa ngomong no ke diri aku, mungkin aku lebih punya banyak waktu untuk diri aku sendiri, dan mungkin aku lebih happy gitu. Karena in the end of the day aku mikir sebenarnya life purpose aku tuh apa sih? Just be happy gitu. Entah itu just be happy karena emotionally be happy, atau mungkin punya uang itu ya. Mungkin ada dua itu gitu. Next, itu sedikit flashback aku yang mungkin relate juga nanti. Nah, kita bahas tentang kayak the definition, misalnya kalau misalnya kita ngomong the definition of toxic productivity. Toxic productivity, kata Simon Milasas, doesn't even let up once the task is complete. Once you are technically done with a project at work, you might feel guilty for not having done more. Jadi ketika kamu ngerjain sesuatu udah selesai, kalian tuh selalu nyesel gitu, kok aku nggak melakukan yang lebih baik, kok aku nggak melakukan lebih banyak hal, ada hal-hal kayak gitu, kayak nggak pernah merasa cukup. For the afflicted, too much is never enough. Toxic productivity can make us feel like a failure. Jadi kita selalu merasa gagal dan pengen terus melakukan sesuatu gitu. If we are not constantly doing itu ya, kita selalu merasa gagal. Dan when toxic productivity is leading your life, you judge yourself every day for what you haven't done. Jadi kayak aku pernah di posisi itu yang, duh kenapa aku dulu nggak kayak gini, aduh aku tuh mungkin bisa menang, kayak gitu. Ada pikiran-pikiran toksik yang kayak gitu. Jadi how we find this coping mechanism, itu yang the most important thing yang akan dibahas selanjutnya. Next. Nah,
mungkin ini sedikit tanda-tanda toxic productivity ya. Mungkin teman-teman udah menemukan banyak banget tanda-tanda di luar sana, cuman aku sums up. Di sini mungkin ada yang bekerja berlebihan, sampai mungkin ada yang kayak aku tadi, masuk UGD, asam lambung, gitu-gitu. Terus ada yang punya ekspektasi yang nggak realistis gitu. Aku pengen jadi juara 1 dunia apa gitu, yang mana kalian sekarang belum start apa-apa gitu misalnya. Jadi kayak itu kind of bukan berarti kalian nggak boleh bermimpi ya, cuman kadang nggak realistis yang membuat kalian menjadi terpressure gitu. Terus yang ketiga, sulit diam gitu, nggak bisa diam kayak aku yang dulu gitu, bener-bener nggak bisa diem banget, selalu pengen melakukan hal sesuatu gitu. Dan overwhelmed oleh feeling sehingga tidak dapat fokus bekerja. Itu bener banget, jadi ketika lagi ngerjain, misalnya ngerjain paper lomba A gitu, aku kepikiran dengan paper lomba B gitu, yang mana itu masih besok gitu, jadi nggak bisa fokus untuk mengerjakan suatu hal, bahkan mungkin tugas gitu ya. Next. Nah, stop. Next lagi. Ambil nafas sebentar, dan kita ngomongin nih tentang self-regulation sekarang. Jadi one of the key jawaban dari mengatasi toxic productivity adalah self-regulation. How we can self-regulate ourselves. Jadi menahan diri kita sendiri gitu ya. Orang ada yang bilang self-regulation merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan pikiran, perasaan, keinginan, dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kita nggak apa-apa berambisi gitu, nggak apa-apa pengen menjadi lebih gitu. Tapi ada kontrol ya. Kalau misalnya kalian tahu regulator gas gitu ya, itu kan namanya regulator. Ya sama kayak self-regulation gitu yang ngontrol gasnya masuk atau enggak gitu. Jadi kita harus ngontrol diri kita untuk kapan ngeluarin energi, kapan punya motivasi yang tinggi, kapan harus stop dan say no. Di sini ada tanda 4 ya. Ada rest area, go, slow, dan stop. Jadi kalian harus punya 4 tombol ini di diri kalian. Yang tadinya mungkin cuman kayak go, terus tiba-tiba stop, burn out gitu ya. Tiba-tiba burn out, hilang, dan ya udah ngilang aja gitu karena saking overwhelmed-nya gitu. Aku tadinya cuma punya tombol go dan stop, nggak punya slow dan rest area gitu. Tapi lama-lama, it's very important for you guys kalau misalnya kalian punya tombol yang rest area. Jadi tahu harus kapan istirahat dan tahu kapan harus slowing down your pace untuk hal yang lain kayak gitu. Jadi mungkin 4 hal ini perlu kalian ingat-ingat gitu. Oh, aku nggak apa-apa kok untuk kadang mencet tombol rest karena aku butuh rest. Nggak harus selalu tiap hari go. Tapi kita juga harus rest. Dan juga aku nggak apa-apa kok punya tombol kuning untuk slowing down my pace, karena lampu merah aja punya tombol kuning dan tombol merah gitu. Cuman mereka, dan di jalan kan juga biasanya ada rest area gitu. Jadi kayak orang naik mobil aja gitu. Orang naik mobil nggak selamanya go. Kadang mereka stop, kadang slowing down the pace, kadang juga harus minggir ke rest area. Dan self-regulation ini, dari lingkaran yang ada di gambar ini, ada beberapa hal yang di-cover gitu ya. Ada emotional control, aggression atau violence, deviance, mental health juga, physical wellness, kayak kesehatan diri sendiri, terus athletic performance, banyak banget jadi sebenarnya. Nggak cuma diri kita aja, tapi juga di luar mungkin ya. Next. Nah, kalau misalnya kita ngomongin siklus dari self-regulations, itu yang pertama itu ada forethought phase, performance phase, dan self-reflection phase. Kalau misalnya forethought, itu adalah fase pemikiran ke depan gitu ya, kita mikirin masa depan gitu. Itu tuh mencakup 2 sebenarnya, ada task analysis dan juga self-motivation beliefs. Di sini, kalau misalnya kita ngomongin di bawahnya tuh ya, task analysis itu menuntut seorang individu untuk menetapkan tujuan dan merencanakan task secara strategis. Jadi kita planning gitu. Kalau misalnya kita punya banyak kegiatan, kita tuh planning dulu, kita list down gitu, mana yang menjadi prioritas kita, mana yang kira-kira bisa dilakuin nanti gitu. Kita planning dengan lebih hati-hati, nggak semua itu harus dilakukan sekarang gitu. Kita analisis plus minusnya apa gitu. Terus habis itu pada fase ini juga orang-orang tuh membagi tugas sesuai dengan prioritas dan menetapkan strategi ke depannya. Terus habis itu ada self-motivation beliefs, mencakup poin-poin yang menghasilkan dan mempertahankan motivasi untuk melakukan task-nya. Misalnya kayak self-efficacy, task value-nya apa nih kalau aku ngelakuin ini tuh apa yang aku dapat gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangannya ketika melakukan task analysis. Jadi sebelum kita melakukan menentukan suatu pilihan untuk melakukan sesuatu hal yang bisa dikatakan let's say produktif, kita harus agak mikirin ke depannya dulu.
dianalisis dulu mana yang harus kita lakukan sekarang dan plus minusnya itu apa. Terus habis itu setelah kita kayak mikir nih udah prioritasin nih mana yang harus dilakukan sekarang, kita ada siklus di performance phase. Jadi performing-nya gitu, eksekusinya. Fase performance ini terdiri dari 2 juga. Pertama self-observation dan yang kedua self-control. Kalau self-observation itu mengacu pada kemampuan individu untuk mengamati proses berpikir dan reaksi emosional, sedangkan untuk self-controlnya mencakup proses yang dapat membantu untuk fokus, meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan kinerja seperti instruksi diri, manajemen waktu, mencari bantuan, kayak misalnya kalau misalnya kebingungan, jadi nggak harus dilakukan sendiri gitu ya, atau strategi dalam menyelesaikan suatu kegiatannya gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita udah task analysis, kita ngelakuin kan hal kegiatannya. Itu kita juga harus self-observe ourselves gitu, dan juga self-control. Kita lihat sebenarnya kita tuh mampu nggak melakukan ini gitu. Jadi it's okay kalau misalnya kalian di awal mungkin merasa toxic productivity. It takes time untuk menemukan coping mechanism kalian masing-masing gitu. Jadi aku pun dulu juga akhirnya menemukan gimana caranya untuk nggak akhirnya terlalu toxic terhadap produktivitas aku sendiri, itu takes time gitu. Ada trial and error ketika aku melakukan, oh ternyata kalau misalnya aku pas lagi toxic kayak gini, it works loh kalau aku melakukan hal ini. Jadi aku self-observe myself gitu. Dan juga aku self-control, oh aku kontrol nih, kalau misalnya aku terlalu sibuk, aku kurangin gitu. Atau mungkin setiap siang itu tuh harus take a nap. Untungnya aku bisa take a nap kayak cuma 5 menit gitu ya, kayak tidur sebentar 5 menit, walaupun belum sampai deep sleep, paling enggak aku tuh kayak nyantain badan dulu gitu. Jadi itu tuh works buat aku ternyata. Jadi kita self-observe gitu ketika melakukan, dan juga nanti pertimbangin lagi gitu, apakah ini works atau enggak. Kalau enggak works ya nanti bakal balik lagi gitu, namanya siklus ya, balik lagi ke forward, oh kita analisis lagi gitu. Terus kalau udah dilakuin itu udah observasi, udah coba self-control juga, yang terakhir itu self-reflection. Jadi itu tadi yang terakhir kita lihat dari observasi dan juga self-control kita, it works atau enggak kayak gitu. Selama self-control itu ada namanya self-judgment dan juga self-reactions. Self-judgment itu lebih ke kita nilai gitu, nilai kegiatan kita yang sebelumnya, apa yang kita lakukan it works atau enggak. Dan kalau self-reactions itu lebih ke tanggapan kita gitu. Ya sebenarnya intinya sama sih, kayak kita refleksi aja it works atau enggak kegiatan-kegiatan kita lakukan, kalau misalnya itu bikin toxic atau enggak kayak gitu. Dan kalau misalnya works ya dilanjutkan gitu, tapi kalau misalnya enggak works balik lagi ke forward phase. Jadi dengan tombol 4 tadi kayak rest, stop, go, dan juga slow, itu kalian juga sambil along the way nggak cuma mikirin kayak doing the test aja performance phase-nya, tapi kalian juga harus memikirkan diri kalian gitu di awal, kayak diurutin prioritasnya dulu, baru abis itu perform, abis itu di-reflect lagi, oh dari kegiatan tadi plus minusnya apa, dan apa yang harus aku continue, stop, atau mungkin start yang baru, kayak gitu. Next. Nah, secara lebih sederhana, mungkin di self-regulation juga bisa dibilang sebagai kemampuan untuk memahami dan mengelola perilaku dan reaksi kalian terhadap perasaan dan hal-hal yang terjadi di sekitar kalian. Jadi, kalian bisa control yourself even better gitu. Termasuk nantinya kalau misalnya kalian udah bisa kontrol nih kayak tombol on-off-nya kalian bisa lebih kayak mengatur reaksi terhadap emosi, lebih tenang juga. Kayak kalian misalnya pernah tahu ya orang-orang yang meditasi gitu, mereka terlihat lebih tenang, itu karena mereka bisa self control their self. Dan to be very honest, meditasi itu juga works mungkin buat teman-teman yang bisa meditasi gitu ya, itu kayak lebih mengosongkan pikiran, jadi kalian nggak terlalu pikirannya penuh dengan hiruk pikuk dunia gitu yang bikin kalian jadi pusing kesana kemari. Terus habis itu bikin kalian lebih fokus, terus mengontrol impulsivitas, nggak dikit-dikit pengen A, pengen B, impulsif gitu kan. Kemudian lebih mudah juga bersosialisasi karena lebih berempati. Jadi lebih ke legowo gitu. Ada perasaan legowo ketika kalian bisa menemukan your self regulation gitu, kontrolnya gitu. Next. Nah, terus gimana sih caranya biar kita bisa aktifin self-regulatory system kita ketika kita sedang di fase toxic productivity? Sebenarnya mungkin caranya banyak banget ya, tapi untuk sums up yang paling gampang, ketika in that moment ada lagi toxic nih, ini udah warning banget nih, aku udah overwhelmed, toxic gitu ya. Hal pertama tuh yang aku lakukan adalah take a break. Kalau misalnya aku nggak bisa ambil break sekarang, aku ambil nanti weekend selanjutnya, weekend paling deket, pokoknya aku udah take a break, aku nggak mau buka laptop, atau mungkin laptop cuma buat Netflix doang,
aku nggak mau mikirin kerjaan sama sekali dan lain-lain. Dan aku melakukan itu gitu saat ini. Jadi kadang ketika kerjaan mungkin agak ribet gitu ya, aku pokoknya kalau misal weekend udah nggak mau mikirin kerjaan lagi gitu. Jadi bener-bener udah aku store up laptop aku untuk yang kerja, dan aku pakai personal laptop aku kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih kuliah itu juga bisa kayak gitu. Jadi untuk weekend mungkin kalau Sabtu nggak bisa tetap ada tugas, diambil minggunya aja itu. Take a day untuk break dan juga mikirin diri kalian sendiri dan melakukan kegiatan yang kalian inginkan. Terus yang kedua ada be mindful to yourself. Jadi kayak abis break nih, kayak mikirin gitu kan, mikir biasanya kan, aku ngapain ya weekend ini, aku break ini mau ngapain gitu. Dan yang ketiga, be friend to yourself. Karena sebenarnya kenapa orang-orang bisa merasakan toxic productivity dan merasa overwhelmed bahkan burnout, maksudnya menurut aku sendiri itu karena kalian belum berteman baik dengan diri kalian sendiri. Kalian belum tahu apa yang diri kalian tuh sebenarnya mau gitu, apa yang diri kalian butuhkan gitu. Kalian cuman mengikuti apa yang ada di otak kalian, tapi sebenarnya diri kalian tuh lebih dari otak kalian kayak gitu. Jadi it's better for you kalau misalnya kalian bisa be friend to yourself, terus habis itu know yourself better, dan juga coba treat yourself kayak orang mau kenalan sama orang kan, mungkin gue traktir deh biar bisa akrab gitu. Nah itu juga bisa gitu, treat yourself dengan makanan enak atau mungkin Netflix and chill untuk tahu lebih banyak tentang diri kalian gitu. Dan caranya mungkin ini beberapa hal yang aku coba lakuin juga, coba kegiatan yang kamu suka, terus temukan your coping mechanism. Nah, coping mechanism ini yang sebenarnya mungkin takes time yang kayak aku tadi sempat bilang. Jadi pertamanya tuh aku kayak lama gitu untuk merasakan kayak toxic banget gitu. Gimana ya caranya untuk biar nggak ngerasain toxic productivity, gimana caranya biar nggak overwhelmed, gimana caranya biar nggak burn out gitu. Itu takes time untuk menemukan coping mechanism-nya, cara mengatasinya gitu. Tapi sekarang aku menemukan bahwa ternyata coping mechanism aku adalah kalau misalnya aku lagi sibuk atau produktif, waktu produktif aku harus sama dengan waktu entertaining time aku. Jadi kalau misalnya aku sibuk nih jam 9 sampai jam let's say 6 gitu ya. Waktu untuk aku nonton drakor dan ngebucin BTS itu juga harus sama gitu dengan itu. Jadi kayak menyeimbangkan waktunya gitu, dan juga aku harus punya nap di siang hari paling enggak kayak setengah jam atau 5 menit, jadi nyelipin waktu aja kayak gitu. Mungkin tiap orang beda ya, ada yang harus ke gunung gitu, atau mungkin harus ke pantai, coping mekanismenya lihat pantai aja mereka udah healed banget gitu. Kadang aku juga nyelipin waktu ke pantai, jadi aku sempat nyari-nyari tuh waktu aku weekend, aku coba ke gunung, aku coba ke pantai, ini the right coping mechanism aku atau bukan, itu takes time, tapi coba lakuin gitu, karena kadang tuh yang miss di kita adalah kita nggak pernah mencoba untuk menemukan coping mechanism kita. Jadi kayak selalu cuman bertanya, aduh gimana ya biar nggak burn out, aduh gimana ya biar nggak overwhelmed, dan kita terus-terusan overwhelmed gitu. Kita nggak pernah nyoba untuk menemukannya sebenarnya gitu. Nah waktu itu aku sempat kayak mencoba mencari gitu, aku pergi ke pantai pagi-pagi di weekend gitu, naik motor sendiri, terus aku pergi ke yang daerah gunung, atau mungkin aku nonton Netflix, dan atau mungkin bahkan tidur kalau kalian suka tidur gitu. Just find your coping mechanism. Jadi ketika kalian merasa burnout, toxic, take time 1 hari itu untuk melakukan coping mechanism kalian yang kalian suka. Terus puaskanlah waktu kalian dengan diri kalian sendiri dan treat yourself. Kadang aku juga time zone itu one of my coping mechanism ya. Tapi karena aku lagi di kota kecil gitu, jadi nggak ada time zone, dan lagi PPKM juga nggak bakal bisa ke time zone, jadi aku mencoba coping mechanism yang lain. Terus hilangkan pekerjaan atau kuliah dari pikiran kalian sejenak. Jadi kalau udah weekend tuh kayak, kalau misalnya tiba-tiba kepikiran, aku kayak coba kind of like meditation, jadi kosongkan pikiran, jangan sampai mikirin kerjaan lagi. Jadi kayak ya udah pikiran kalian kosong, nggak usah mikir, jangan dibebanin gitu, kayak udah beban Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu istirahat. Terus refleksi. Nah, refleksi diri ini penting banget sih. Jadi tadi itu bisa menemukan coping mechanism kalian juga. Coping mechanism misalnya ke pantai works atau enggak, untuk jadi coping mechanism kalian atau enggak. Dan take a moment to be grateful. Jadi kayak refleksi nih kemarin, ternyata aku kemarin udah menyelesaikan misalnya PO-nya Puan Bisa nih teman-teman ya, siapa gitu. Atau mungkin Claudia deh tadi, ternyata kemarin aku udah jadi MC nih di Puan Bisa, dan ternyata aku jadi MC-nya juga bagus kok gitu, interaksinya bagus. Wah, I'm grateful for this. Jadi kadang tuh kayak self appreciation, words gitu untuk self recognize yourself. Jadi kalau misalnya orang bukan kalian sendiri yang memuji kalian atau kayak grateful by yourself atau recognize yourself, siapa lagi gitu. Jadi kadang tuh aku kalau mau tidur gitu,
oh kemarin aku udah aku udah keterima ini, ya berarti aku harus grateful gitu. Kadang tuh hal kayak gitu simple yang apa namanya membantu kita untuk menjadi lebih sane gitu di masa-masa kayak gini ya. Dan coba kalian mungkin ini say thanks to your friends gitu, kayak hai, misalnya kalian punya temen siapa ya, Vika namanya nih ya, ada namanya Vika di sini. Vika, makasih udah jadi temen aku, makasih for today, udah jadi temen aku ngobrol misalnya kayak gitu. Sesimpel kayak gitu aja tuh kadang kita healed dan kita bakal dapat balasan, wah kenapa nih tiba-tiba banget gitu kan. Wah, thanks juga. Kadang tuh ngomong terima kasih tuh bisa jadi kayak suatu hal yang healing juga buat kita gitu. Jadi saling appreciate your peers atau mungkin appreciate yourself juga gitu. Sesimpel ngomong kayak gitu aja tuh udah bikin orang tuh 1 atau setengah level lebih sane atau lebih waras gitu daripada sebelumnya. Next. Nah, mungkin ini beberapa sums up untuk tips untuk jadi anti toxic produktif ya. Sebenarnya mungkin ada yang banyak tadi udah aku bahas di depan. Pertama itu bikin prioritisasi. Jadi sebelum melakukan sesuatu, prioritasin dulu mana yang penting, mana yang enggak, buat mungkin jangka panjang, jangka pendek. Bikin mungkin kayak reminder notes di tembok atau mungkin pakai Google Calendar kalau misalnya kalian lebih suka yang digital. Coba banget say no gitu. Yang kedua, coba banget say no. Jangan menggigit sesuatu lebih dari yang bisa kamu kunyah gitu kalau kata orang. Coba untuk say no. Kalau misalnya kalian punya, wah ini organisasinya bagus tapi itu nggak kamu banget gitu, coba say no. Karena waktu itu selalu 24 jam gitu, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Ya kuota kalian tuh cuma 24 jam. Kalau misalnya kuota 24 jam kalian udah cukup dengan kegiatan kalian sekarang, jangan ditambah lagi gitu. Karena ya bakal overwhelm juga jatuhnya gitu. Terus habis itu yang ketiga, siapin power bank kalian masing-masing. Motivasinya apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah capek, kalian balik lagi ke motivasi. Kayak, oh aku melakukan ini biar mungkin membahagiakan orang tua gitu misalnya. Terus know yourself even better, knowing your working style, coping mechanism. Terus habis itu fokus dan coba untuk gak multitask, coba kerjain tuh satu-satu. Jadi aku kalau sekarang tuh ngerjainnya di Google Calendar gitu ya, jam segini sampai jam segini, sesimpel aku kirim email ke A, jam segini sampai segini, follow up company ini, jam segini sampai segini, jadi kayak terstruktur gitu, satu-satu ngerjainnya, jadi lebih, oh udah satu tugas selesai, lega, satu tugas selesai, jadi nggak yang tiba-tiba, banyak banget gitu. Terus be honest about your progress gitu, what went well, what didn't. Kalau misalnya bagus ya bilang bagus, jangan merasa kayak aku harusnya lebih dari ini gitu. Terus habis itu what didn't itu maksudnya kayak ya kalau misalnya emang kurang bagus ya mungkin self reflection gitu. Terus take your day off periodically for me time, and rethink about yourself, dan kemudian juga coba bicara sama teman, ngomong sama teman. Kadang tuh aku kalau misalnya udah down gitu, aku ngechat teman aku randomly gitu, misalnya namanya Rama gitu kan, Ram, mau cerita dong gitu, atau Ram cerita dong, kasih gue cerita apa gitu, gue dengerin nanti. Jadi kayak sesimpel kayak berinteraksi sama temen tuh menjadi salah satu yang kayak menyemangati kalian juga gitu. Oh, aku masih punya teman-teman yang bisa diajak gila bareng kok, nggak harus semuanya tuh dibikin serius gitu. Next. Oke, mungkin kalau ngomongin skala prioritas, di sini ada kayak bagian skala prioritasnya. Ini mungkin teorinya ya, tapi mungkin in practical kalian bisa ngawang-ngawang sendiri aja biasanya. Ada kepentingan penting mendesak, nggak penting tapi mendesak, penting tak mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Jadi kalian harus tahu nih 4 ini, mana yang harus dilakuin sekarang, mana yang harus direncanakan tapi cepat, mana yang kalian bisa minta bantu orang lain atau misalnya kayak minta backup orang lain dulu nih setengahnya, dan mana yang mungkin bisa ditunda atau bahkan di say no-in atau ditinggalin gitu. Jadi pertama tuh kalian kalau misalnya tugas deadline-nya jam 9 malam ini ya kalian lakuin itu gitu. Tapi kalau misalnya ada nggak penting tapi mendesak itu bisa dinantiin kayak gitu. Jadi sesimpel kayak kalian bisa nge-ranking gitu mana sih yang bisa dilakuin dulu. Kadang kan ada yang kalian merasa nggak penting tapi mendesak gitu. Terus habis itu ada yang penting tapi nggak mendesak atau mungkin kalian malah kebalik-balik kayak gitu sukanya. Kayak nggak mendesak tapi kayak kalian pengen ngelakuinnya sekarang gitu karena kayak ya aku pengen sekarang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian harus mulai merelakan apa yang emang nggak bisa kalian lakukan saat itu juga. Jadi the art of merelakan itu emang susah, tapi you have to learn to say kayak direlakan. Jadi kadang aku pun daftar kerja kayak
nggak semua kerjaan bisa aku ambil gitu. Jadi aku harus tolak. Misalnya kayak kemarin aku keterima Tokopedia juga, cuman ya aku nggak bisa dong kayak triple internship misalnya. Jadi aku harus merelakan kayak maaf Tokopedia aku nggak jadi ngambil kayak gitu. Jadi kayak walaupun berat sebenarnya kayak wah Tokopedia sekarang merge sama Gojek gitu kan bagus. Gimana ya gitu. Cuman kayak aku harus merelakan hal kayak gitu, harus milih salah satu. Terus ada Kanban board. Ini juga aku sebenarnya bikin di kamar aku. Jadi aku tuh pelupa. Jadi aku suka bikin tempel-tempelan gitu. To-do-nya apa sekarang, apa yang lagi dilakukan, dan juga apa yang udah done. Dan mungkin faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menyusun skala prioritas, itu kayak tingkat urgensi yang pertama, kapan yang deadline yang paling dekat, kemudian kesempatannya yang dimiliki, kalian kalau misalnya nggak ngelakuin ini sekarang, itu nanti bakal ada kesempatan lagi atau enggak. Kalau misalnya ada, ambil next time aja juga nggak apa-apa kalau misalnya bisa diambil next time gitu. Atau mungkin dipertimbangkan lagi. Terus yang ketiga, pertimbangan masa depannya, kira-kira ini prospektif nggak buat kalian ke depannya. Terus habis itu mungkin yang terakhir, itu kemampuan diri. Ini balik lagi nih, baik kemampuan materi maupun non-materi gitu kan. Kalau materi mungkin kalau misalnya mau kemana gitu, mau ada target jalan-jalan ke Amerika, tapi mungkin materinya kurang, ya itu mungkin bisa di-save buat nanti kalau misalnya materinya udah ada keuangannya gitu. Kalau kemampuan non-materi mungkin kayak lebih ke waktu juga bisa, atau kemampuan yang lainnya gitu. Jadi balik lagi ke kapabilitas dan kapasitas dari kalian sendiri. Kalian tuh mampu atau enggak, jangan semua tuh kayak dimasukin sekarang. Dan it's okay untuk minta tolong temen gitu. Tolong ya backup dulu, ini aku ada ujian ini misalnya. Kemarin bahkan aku kerjaan kayak gitu, boleh minta tolong nggak backup dulu, besok aku deh yang ngerjain kayak gitu. Karena aku saat ini ada ujian, nggak bisa megang. It's okay gitu untuk ngomong tolong gitu. Dan tadi kan aku udah bilang ya, kayak ngomong makasih ke temen itu salah satu kata yang powerful. Untuk tolong itu juga salah satu kata yang powerful gitu untuk kalian ketika kira-kira nggak bisa. Terus habis itu ya maaf untuk beda case ya kalau misalnya kata maaf. Jadi kayak kata-kata yang powerful itu bisa kalian lebih pelajarin gitu. Next. Nah, yang paling penting sebenarnya aku yang mau highlight di sini adalah make yourself happy. Karena sebenarnya toxic atau enggaknya suatu kegiatan yang berkaitan dengan produktivitas, itu batasnya tuh cuma pertanyaan ini sih. Kalian tuh bahagia nggak ngelakuinnya gitu. Kadang tuh batas produktivitas, toxic produktivitasnya orang tuh beda-beda kan. Mungkin batas produktivitas aku tuh ada di skala 85 gitu. Tapi mungkin ada teman aku yang skalanya cuma 50 gitu. Jadi kalau ngelihat aku tuh ngerasa kayak aku tuh udah toxic banget gitu. Tapi mungkin kapasitas dan kapabilitas aku tuh masih masuk. Jadi sebenarnya lebih penting lagi tuh kalian itu tadi sih yang aku bilang, know yourself, be friend to yourself. Kalian harus tahu kalian tuh kapabilitasnya tuh di skill berapa kegiatan yang bisa kalian lakuin gitu. Jadi as long as kalian melakukannya happy dan nggak merasa overwhelm itu kadang sebenarnya normal. Cuman nggak terlalu sering dan membahayakan gitu kan. Jadi kalian tahu regulatornya kapan harus slow, kapan harus stop dulu, kapan harus kayak rest gitu kan. Jadi harus tahu kayak gitu. Terus sebenarnya pertanyaan cuma satu itu sih. Kalian tuh melakukan ini sekarang bahagia nggak ngelakuinnya? Kalau kalian merasa kalian bahagia, ya just do it. Tapi kalau kalian merasa kayak pressure dan cuman formalitas aja, leave it, atau mungkin kayak take it to lower priority list gitu. Jadi sebenarnya yang tahu batasan diri kalian tuh kalian sendiri. Jadi kalian mau tanya ke orang lain gimana cara jadi produktif, it's only on yourself jawabannya gitu. Makanya penting banget untuk self reflection dan know yourself even more better, dan coba be friend to yourself gitu sih. Dan mungkin aku dari situ, dari ini udah menjelang terakhir, aku pengen challenge kalian semua yang di sini mungkin ya, untuk coba luangin waktu 1 hari, atau mungkin kalau bisa 2 hari ini, Sabtu Minggu, atau mungkin ya 1 hari aja besok Minggu, untuk coba melakukan hal yang membuat kalian tuh senang gitu, bahagia gitu. Take time to be friend to your soul, yourself, dan juga coba self reflection. Kalian tuh sukanya apa? Kalau misalnya kalian suka tidur, ya udah tidur aja seharian gitu. Jadi kayak just do anything that you like, dan coba kenalin diri kalian lebih jauh, dan coba temukan coping mechanism, sistem dari diri kalian gitu, untuk menghadapi situasi toksik dan menyeimbangkan kegiatan. Mungkin aku mau challenge itu ya ke kalian, mungkin bisa take notes ini, nggak usah harus report juga ke aku, cuman coba aja ambil 1 hari yang kalian tuh off dari segala hiruk pikuk kegiatan, dan yaudah coba rasain aja. Dan mungkin ada yang sekali, oke ini yang dia udah coba ya, udah planning ya. Mungkin ada yang sekali langsung works gitu. Ada yang mungkin butuh waktu. It's okay, semuanya tuh bakal butuh waktu. Nggak harus semua jawaban itu ada sekarang.
tapi at least you try gitu. Coba start untuk trying to find your coping mechanism, nggak cuma diem aja, at least you try gitu. Jadi walaupun take time, tapi tetap bakal ada jawabannya. Next. Nah, mungkin ini kayak udah hampir terakhir banget ya. Ini bonus juga, kalau misalnya kamu bisa mulai juga manage energi dengan mengetahui chronotype kalian. Chronotype tuh kayak, kalian tuh kerjanya tuh sebenarnya kayak dolphin, wolf, bear, atau lion. Misalnya kayak dolphin tuh light sleepers, tidurnya sedikit, suka misalnya kayak yang suka begadang, kayak gitu. Jadi, kalian tahu gitu cara manage waktu kalian. Mungkin ini nanti kalian bisa cari lebih tahu, lebih banyak sendiri gitu. Next. Nah, ini mungkin one last quotes ya dari aku sebelum selesai. Yang suka nonton drakor mungkin di sini ada Munggang T, kalau misalnya tahu di it's okay to not be okay. We don't have to impress everyone and own all the things good in the world. Kita nggak harus jadi orang terbaik dan punya semua hal yang terbaik di dunia ini tuh nggak harus kita jadi orang kaya raya yang pintar sedunia tuh enggak. Kita cukup jadi biasa aja gitu. Choose some, pilih salah satu aja yang kalian emang suka, and make it as our priority. When we and our loved ones feel happy and live without flaws, enough, udah gitu. Jadi sekarang aku tuh kayak gitu, kayak emang pengen kerja, tapi kayak ekspektasi aku untuk aku di sini tuh udah kayak way lower daripada sebelumnya ketika aku masih semester 1, 2, 3. Karena aku belajar bahwa yang paling penting tuh yaitu kayak ya be friend to yourself, dan yang penting kalian happy untuk menjalani kehidupan gitu. Next, mungkin ini udah terakhir. Oke, thank you semuanya yang udah dengerin, semoga bermanfaat ya. Ini aku baca-baca komen juga nih. Kalau misalnya udah banyak yang ngeplan, mungkin bisa aku kembalikan ke moderator atau MC. Oke, terima kasih banyak Kak Ninda untuk materi yang sangat amat memotivasi kita semua untuk topik hari ini. Dan aku setuju banget tuh Kak, intinya harus say no gitu lah kalau emang udah hektik dan sebagainya. Dan kayak tadi Kak Guru udah banyak banget tuh Kak di kolom chat yang udah punya planning. BTW Kak, kalau aku juga mau cerita nih tentang yang challenge tadi. Aku tuh ngerasa banget kalau misalnya aku lagi stres, aku tuh biasanya ngedance, karena kan aku dancer banget nih orangnya ya kan, gitu kan. Jadi kayaknya aku kalau misalkan nggak makan tapi ngedance kayaknya bisa kenyang deh. Aduh, bener-bener. Serem banget, enggak ya guys, itu kayaknya bukan manusia kalau begitu ya, serem banget tuh. Gimana nih Kak, gitu ya? by the way, aku nih teman-teman semua di sini tuh udah penasaran banget untuk melontarkan pertanyaan langsung ke Kak Ninda terkait sorry Kak, ada sedikit distraksi. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sorry teman-teman. Mungkin sepertinya teman-teman di sini tuh udah nggak sabar banget nih untuk melontarkan pertanyaan langsung untuk Kak Ninda, karena kita akan membuka sesi Q&A pada langsung sekarang ini, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa langsung aja nih menulis di kolom chat dengan melontarkan hashtag mau tanya, dan nanti kita bakal langsung minta teman-teman untuk on mic untuk melontarkan pertanyaan ke Kak Ninda. Yap, bener banget. Jangan lupa untuk hashtag tanya ya teman-teman. Nanti bakal kita tunjuk untuk bisa on mic melontarkan pertanyaannya gitu. Yes. Mungkin bisa memberikan hashtag mau tanya. Mungkin sebelumnya nih aku pengen bertanya sih Kak untuk ke Kak Ninda gitu dari aku pribadi gitu. Aku pengen tanya ini Kak. Sebenarnya kan kalau tadi kata Kak Ninda, kita harus berusaha untuk say no, untuk membatasi kita sama kegiatan kita sehari-hari gitu Kak. Tapi kadang untuk say no tuh sebenarnya susah ya Kak. Gimana cara biar kita lebih bisa merefleksikan diri gitu Kak, untuk bisa menahan diri kita, karena ya walaupun udah dibilang ya lebih baik say no sih daripada kita ngasih toxic productivity ke diri kita, tapi sebenarnya kalau aku jujur untuk nyoba sendiri tuh masih susah gitu Kak. Mungkin aku bisa nih Kak Ninda memberikan sedikit tips gitu. Kayak kalau misalnya say no tuh sebenarnya awal itu juga aku tuh orangnya nggak bisa say no gitu, kayak semuanya tuh mau diambil gitu kan, sungkan gitu kan mau ngomong no, terus kayak wah ini sebenarnya opportunity-nya juga bagus gitu, kalau misalnya say no tuh juga sayang. Cuman along the way tuh aku kayak tiba-tiba udah di fase
padet nih, aku nggak bisa lagi gitu. Terus aku banyak belajar sih, banyak kayak baca buku dan juga dengar orang ngomong kalau misalnya kita tuh harus say no gitu. Terus akhirnya in beberapa momen aku coba gitu, aku challenge myself untuk coba say no di kegiatan yang emang mungkin di list priority aku gitu. Jadi coba di priority-in dulu gitu kan. Kira-kira ini tuh impact-nya ke kalian tuh gimana gitu. Abis itu coba challenge yourself untuk say no. Jadi kayak lihat kapasitas kapabilitas kalian diri kalian sendiri dulu, kira-kira masih masuk nggak nih kalau diselipin lagi gitu. Emang nggak gampang sih, cuman waktu itu banyak banget yang motivate aku untuk kayak coba deh say no aja, coba ini udah toxic misalnya let's say. Dan juga aku punya temen yang mana temen aku tuh selalu ngingetin gitu kalau dia, jadi Nin udah nggak usah diambil gitu, Nin ini udah berlebihan gitu. Jadi aku punya temen yang kayak gitu. Jadi mungkin kalau misal kalian nggak bisa say no to yourself, cari temen yang bisa say no to yourself gitu. Jadi bantuin gitu, kayak udah stop kayak gitu. Oh, I see, benar-benar. Kak Klo, ini kayaknya udah ada yang mulai tanya nih dari iya nih Kak. Ayu Mujianti, udah nulis hashtag mau tanya. Boleh Kak Ayu Mujianti untuk on cam, silahkan. Dan untuk panitia boleh di spotlight ya untuk Kak Ayu Mujianti. Halo Kak, suaranya ada ya? Ada. Oke, silakan Kak Ayu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau tanya nih. Jadi itu saya kurang lebih tuh mirip banget sama Kak Ninda. Jadi kalau ada event-event apapun, kok rasanya kok pengen banget diikutin semuanya gitu kan. Kayak gak bisa dong gini-gini aja gitu. Karena kebetulan kan waktu pandemi awal-awalan, udah 1 tahun berlalu itu kan saya jadi mahasiswa yang cuman ngurusin mata kuliah aja. Soalnya kan buat aktivitas ke kampus nggak diperbolehkan gitu kan. Nah akhirnya setelah itu tuh jadi kayak buas banget gitu loh setelah ternyata pandemi udah bisa terkontrol. Maksudnya saya udah ngerasa ini kayak udah biasa gitu lah, kayak udah biasa. Akhirnya semua aktivitas tuh kayak hampir pengen aku coba gitu kan. Terus jadi kayak mikir, kok gini, ini sebenarnya tuh aman nggak sih gitu kan. Terus juga aku pernah lihat temen aku tuh kebetulan saya kan anak komunikasi, terus temen aku tuh dia tuh kayaknya lebih unggul dari aku duluan gitu kan. Saya juga pengen cita-cita jadi presenter gitu, tapi temen aku udah duluan gitu, terus kayak ngerasa kok gue belum nyoba gitu. Terus setelah itu juga permasalahan-permasalahannya itu justru lebih condong ke ya temen aku udah gitu duluan, aku mau nyoba tapi kok gak enak sama teman aku. Terus habis itu jadi mikir, jadi kepikiran kayak kok gue jadi gak kejar-kejaran kayak gini, kayak itu tuh sebenarnya aman gak sih kalau udah di posisi kayak gitu, kayak kok gue ngerasa terkejar-kejar, kok gue ngerasa bisa nggak ya, jadi malah mau ikut event itu juga jadi mikir-mikir lagi gitu. Di sisi lain udah pengen, tapi setelah lihat temen itu kayak yang tadi kayak insecure-nya nambah, terus jadi nggak percaya diri juga nambah gitu loh. Jadi kalau menurut kakak tuh solusinya gimana gitu biar biar ngerti ini bagus buat kamu, ini udah coba aja atau gimana gitu. Gimana ya, kayak mengganggu banget, kadang kok mengganggu banget, ini tuh bener-bener ganggu gitu, tapi bener-bener pengen dicoba gitu loh Kak. Paham nggak Kak? Nah, nangkap nggak Kak maksudnya? Ini tuh susah banget kalau diterjemahkan di detail-detail lagi tuh susah gitu, tapi intinya gitu, kok ini kenapa gitu, ini aku tuh kenapa sih gitu, intinya gitu. Oke. Kalau misalnya yang pertama tadi ya, mungkin aku berdasarkan pengalaman aku ya, kalau misalnya yang pertama tadi ngerasa kayak banyak banget ya kegiatannya, tapi dibalikin lagi ke kamunya gitu. Kamu melakukan ini tuh masih merasa happy atau udah merasa kayak overwhelmed nih? Yang pertama itu. Kalau misalnya gimana? Kalau untuk acara-acara itu sebenarnya aku suka-suka aja sih, enjoy aja. Soalnya kayak
pengen asah skill terus gitu. Soalnya kan karena 1 tahun itu benar-benar cuman diem doang gitu, nggak bergerak apapun. Jadi di tahun berikutnya akhirnya di tahun ini juga akhirnya aku pengen apa ya, show gitu loh. Jadi loh aku nggak se apa cuman gitu-gitu aja gitu loh Kak. Enjoy sih, kalau enjoy ya enjoy, cuman gimana ya, kayak takutnya kalau orang-orang lihat kita tuh, itu anak kok itu terus sih gitu, kok sibuk banget sih, kok gini-gini gitu. Kalau misalnya terkait kegiatan, as long as kamu masih enjoy dan merasa kapabilitas dan kapasitas kamu masih oke dan kamu belum merasa kayak ini udah masuk skala toxic nih, just do it aja, nggak apa-apa, just believe in yourself, jangan peduliin yang lain gitu, karena however nanti in the end of the day itu bakal buat kamu sendiri gitu kan, kayak impact-nya tuh bakal buat kamu sendiri, kayak you do your thing gitulah, kamu melakukan untuk kamu sendiri. Tapi kalau misalnya udah ada emotionally feeling yang merasa apa ya, kayak sama orang lain, orang ini udah duluan kayak gitu-gitu, yang tadi yang kedua, mau ikut tapi orang ini udah duluan, itu gimana? Kalau kataku ya udah, apa namanya, kalau misalnya apa ya, nggak usah mikirin orang lain gitu. Awalnya aku selalu kayak awalnya tuh aku dulu kayak selalu comparing myself to others, kayak ke teman gitu, wah mereka udah sampai sini, mereka udah sampai sini, mereka udah sampai sini, mereka udah ngelakuin ini, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Cuman as long as hal itu masih membuat motivasi yang positif buat aku gitu, kayak membuat aku menjadi trigger dan melakukan hal yang lebih baik lagi, itu masih aku pikirin gitu, masih aku pakai. Tapi kalau misalnya kadang aku udah sampai mikir kayak malah membatasi diriku dan menjadi toxic, aku jadi mikir kan, ngapain ya aku kayak gini lagi ya, ngapain ya aku nge-compare sama mereka, karena dibalik lagi gitu kan, mereka kan dari let's say univ yang lebih bagus gitu, mereka kan dari keluarga yang mungkin ini, jadi kayak background-nya tuh beda-beda gitu, kamu punya timeline kamu sendiri gitu. Dan mungkin kalau dari aku, cara memilihnya, kalau aku sekarang milihnya gini sih, kamu Indian mau jadi apa, misalnya presenter, ya udah tarik dari masa depan itu, kamu tarik ke garis sekarang gitu. Untuk jadi presenter kira-kira tuh apa aja sih kegiatan yang bisa aku ikutin gitu. Jadi biar nggak semuanya tuh kamu ikutin gitu. Hal-hal yang mungkin kayak side-side yang nggak terlalu berpengaruh untuk menjadi presenter nih, nggak usah diikutin gitu. Jadi prioritasin hal-hal atau kegiatan yang mungkin bisa membantu kamu untuk jadi presenternya itu. Atau mungkin kamu Indian misalnya mau jadi ketua organisasi apa gitu kan. Misalnya ada target sampai ke sana. Ya udah tarik aja ikut organisasi yang misalnya kira-kira kamu bisa ke sana gitu. Jadi biar organisasi yang kira-kira cuman numpang lewat doang di sekitar kamu atau kegiatan kepanitiaan itu tuh bisa disingkirin. Jadi ngefilternya kayak gitu sih kalau aku sekarang. Jadi aku cuman melakukan kegiatan yang kira-kira berpengaruh untuk aku ke depannya gitu. Kalau misalnya kayak organisasi kan banyak ya, ada yang berpengaruh untuk kita nanti karir, ada yang cuman mengasah skill ya udah event gitu. Padahal sebenarnya mengasah skill event atau project itu bisa di mana aja, organisasi mana aja. Jadi itu mulai aku singkirin yang kayak gitu. Jadi Indian itu mulai aku singkirin kalau misalnya nggak sesuai dengan nanti outcome-nya aku mau jadi apa atau apa yang mau aku dapetin dari situ. Jadi kayak aku mikir lagi sih, aku ikut kegiatan ini tuh hasilnya apa. Kalau cuman hasilnya ya udah bikin event, temen, sama kayak yang lainnya, ya coba aja kegiatan yang lain yang value-nya lebih besar kayak gitu. Kak, boleh satu lagi nggak? Gimana? Bentar ya, sabar. Ya, jadi kan aku tuh selain ya emang pengen jadi presenter itu juga, ini juga aku lagi menggeluti nulis novel gitu kan, nulis novel sama marketingan gitu. Jadi kalau menurut kakak tuh aman nggak sih kalau kayak gitu? Soalnya kalau misalnya organisasi ya saya masih organisasi sih, cuman posisinya nggak terlalu pengen banget jadi orang-orang kayak ketua pimpinan gitu tuh enggak. Tapi di organisasi itu juga saya juga sering dijadiin orang terpercaya gitu loh. Jadi kayak padahal aku pengen ini, tapi ini ya soalnya prinsip aku pribadi tuh apapun yang sekarang aku mulai paling tidak harus aku lakukan dengan terbaik mungkin gitu. Gitu. Terus kalau menurut kakak itu gimana, aman nggak sih kalau kayak gitu loh? Kalau aku lebih milih untuk melakukan apa yang aku mau sih daripada kayak aku udah bagus terus kayak menjadi orang percayaan orang lain. Itu sebenarnya kepercayaan tuh mahal harganya kan. Cuman kalau misalnya kamu punya sesuatu yang lebih pengen kamu lakuin dan merasa kayak kegiatan itu lebih baik, menurutku just go with the thing yang kamu emang mau lakuin aja daripada yang
karena orang lainnya itu. Karena kalau menurut aku itu bakal apa ya, kamu cuman melakukan itu for the sake of other people, tapi kamu sendiri nggak terlalu enjoy gitu. Jadi nggak apa-apa belajar multiple things, tapi just do with your apa ya, kayak kamu enjoy melakukannya. So far kamu kalau misalnya kamu masih enjoy dan nggak merasa itu toxic, it's okay. Jadi just do your thing aja kayak gitu. Yap, Oke itu Kak, makasih Kak. ya benar. Oke, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Ninda untuk jawaban ini. Kak, by the way ini banyak banget nih Kak kayaknya. Nih. Mungkin kita bisa langsung next question aja nih untuk Langsung aja. Kak Emilia Rosnaida kayak tadi deh. Halo Kak Emilia, mungkin bisa langsung Kak Emilia Rosnaidanya bisa langsung di spotlight aja nih kakak-kakak panitia. Sebentar ya kakak-kakak semua. Mungkin Kak Emilianya bisa on cam dulu Kak, biar bisa di spotlight. Yes, bener banget. Atau kalau mungkin nggak ada, bisa langsung di next nanti. Oke, sepertinya Kak Emilianya nggak ada ya Kak? Koneksinya boleh kita ke next orang yang iya. atau Langsung ke Kak Aulia Salsabila kayak tadi. Adakah Kak Aulia Salsabilanya? on mic? On cam dulu mungkin Kak biar bisa di spotlight. Halo Kak. Oke, halo Kak. Mohon maaf aku nggak bisa on cam dulu, nggak apa-apa ya Kak? Oh iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kak. Iya, jadi aku pengen tanya, kalau misalnya kayak yang Kaninda bilang itu, kita kan bisa tuh ya ambil Sabtu Minggu buat kayak me time lah gitu istilahnya. Nah terus kalau misalnya kita lagi me time kayak pengen baca novel seharian atau off di sosmed seharian, tidur seharian gitu. Terus tiba-tiba ada aja gitu yang ngabarin kalau harus ngerjain ini itu kayak dadakan gitu Kak. Tugas tiba-tiba ada tugas dadakan atau kayak kegiatan acara dadakan gitu. Nah itu kita harus kayak gimana? Harus tetap lanjutin me time atau ikut kegiatan tersebut karena menurut aku dua-duanya juga penting gitu Kak. To be honest, ini sebenarnya mungkin teman-teman yang mungkin ada teman aku di sini ya yang mungkin punya nomorku dan aku suka balasnya lama. Itu karena Instagram, WhatsApp, Line, pokoknya semua sosial media aku itu tuh aku nonaktifin chatnya. Jadi aku akan buka kalau misalnya pas aku emang in the time aku lagi buka chat gitu. Jadi untuk membatasi diri aku nggak apa ya overwhelmed dengan terlalu banyak hal gitu kan, karena kadang kerjaan banyak banget kan, aku masuk grup-grup tuh banyak banget gitu di kerjaan. Jadi kayak HP selalu bunyi gitu. Jadi nggak apa itu menjadi toksik gitu loh untuk aku ketika aku megang HP, jadi nggak enjoy. Jadi mungkin kalau misalnya tapi pastiin dulu kayak ketika weekend itu kira-kira kamu bisa apa ya meninggalkan kerjaan itu atau enggak. Kalau misalnya bisa, mungkin kamu bisa coba nonaktifin WhatsApp apa notif-notifnya itu. Jadi emang ambil waktu untuk kamu sendiri karena teman-teman aku ada teman aku yang melakukan hal itu juga. Jadi kalau aku kan masih apa ya manageable gitu ya, kalau misalnya ada tugas mungkin bisa aku kerjain gitu. Tapi kalau misalnya emang itu bakal takes time banget, aku bakal kayak loh ini weekend ngapain aku harus ngerjain lagi gitu. Mungkin nanti bakal aku kasih aku sanggupnya Senin pagi deh, nanti aku kasih kayak gitu. Jadi apa ya aku slowing down the pace gitu. Aku masih nerima tapi slowing down the pace. Tapi teman aku ada yang kayak bener-bener Sabtu Minggu tuh dia sama sekali nggak ngaktifin chat sama sekali. Jadi tergantung kebutuhan me time kamu tuh waktu itu di skala berapa. Emang kalau misalnya kamu butuh banget me time, ya udah coba aja me time aja gitu, nggak usah hirauin yang lain. Tapi kamu pesen dulu ke teman kamu gitu, kayak misalnya teman kamu atau siapa gitu yang mana kalau misalnya nanti Sabtu Minggu aku nggak bisa diganggu karena ada ya kegiatan sendiri gitu yang penting gitu, nggak usah bilang me time karena kalau me time kalau misalnya kamu bilang me time kan teman-teman kamu kayak ya elah santai doang gitu, malah digampangin padahal mungkin kamu butuh gitu kan. Tapi ya itu kalau misalnya kamu me time-nya apa di tahap overwhelm-nya masih bisa manageable, masih bisa nerima kerjaan, coba aja gitu. Tapi habis itu lanjutin lagi dan mungkin cuma nerima satu kerjaan. Biasanya aku kayak gitu sih kalau nerima. Ya udah ketika ini once it done, ada kurangan lagi nggak? Aku cuma bisa ngerjain sampai jam 11. Misalnya kalau misalnya lebih dari itu aku udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak pintar-pintar membatasi diri aja dan know yourself. Kira-kira kamu tuh masih sanggup atau enggak ngerjainnya. Tapi kalau memang pengen banget me time banget, bisa ngomong dulu kayak gitu. Karena
kalau misalnya organisasi itu pasti bakal ada yang backup kan, kecuali kalau kamu megang kayak priority role di organisasi itu yang emang nggak bisa digantiin yang lain. Jadi pasti bakal ada orang lain yang bisa bantu kamu kok, nggak harus semua hal itu tuh kamu sendiri kayak gitu. Iya, oke. Makasih banyak, Kak Ninda. Ninda boleh kasih wejangan untuk teman-teman di sini sedikit aja. Boleh nggak tuh? Sebenarnya udah banyak sih ya tadi dibahas, tapi mungkin key highlights-nya itu untuk self-regulation gitu ya. Try to find your coping mechanism dan be friend to yourself. Karena gimana pun nantinya yang tahu diri kalian itu kalian sendiri, kapan ini bakalan toxic, kapan enggak, dan yang bakalan tahu gimana caranya cope these situations itu kalian sendiri. Tapi caranya untuk menemukan the coping mechanism itu ya kalian trying to find it out, karena kadang tuh orang-orang overwhelmed tapi nggak berusaha untuk mencari coping mechanism-nya, cuman kayak questioning ini, aduh aku overwhelmed, dan ngeluh gitu kan, ngeluh dan questioning aja gimana, kenapa aku overwhelmed, tapi nggak mencoba mencari coping mechanism. Nah, coba be friend more to yourself dan listen to yourself aja sih kalau dari aku, dan coba untuk bukan say no ya, tapi kayak coba untuk aktivasi 4 tombol tadi itu, jadi nggak cuman go dan stop, tapi juga rest dan juga slowing down the pace. Jadi it's okay, setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing gitu. Jadi nggak usah terburu-buru atau merasa terlalu lambat gitu.